Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melanjutkan materi tentang manajemen sumber daya manusia ini. Hari ini kita akan bicara soal yang berkenaan dengan penarikan atau rekrutmen pegawai. Apa sih pengertian dari penarikan atau perekrutan pegawai dalam sebuah perusahaan itu? Perekrutan atau penarikan ini memiliki definisi proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Ini menurut Fetzal, Rival, dan Al-Jaufani. Jadi ini menurut salah satu pengarang buku, di mana bukunya terbit tahun 2019. Jadi pegawai itu adalah proses penarikan pegawai itu ialah proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Rekrutmen pegawai adalah proses untuk menentukan atau menarik pelamar yang mampu bekerja dalam sebuah perusahaan. Itu menurut Rifai dan Ella Jaufani ini. Sementara menurut ahli yang lain, penarikan pegawai adalah proses pengumpulan sejumlah pelamar yang berkualifikasi bagus untuk pekerjaan di dalam organisasi. Jadi kalau menurut Matis dan Jackson ini, penarikan pegawai adalah proses mengumpulkan sejumlah pelamar yang memiliki kualifikasi bagus untuk pekerjaan di dalam organisasi. Di sini disebutkan kalau menurut Ella Jaufani ini lebih menitik beratkan pada menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja tanpa adanya sebuah kualifikasi. Sementara untuk menurut Matis and Jackson ini lebih kepada proses mengumpulkan pelamar yang memiliki kualifikasi bagus untuk pekerjaan di dalam sebuah organisasi. Lalu apa yang bisa disiapkan? Di sini disebutkan bahwa penarikan adalah kegiatan untuk mendapatkan sejumlah tenaga kerja dari berbagai sumber sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi definisi ini menggabungkan antara pengertian yang disampaikan oleh Ella Jaufani dengan Jackson, di mana dalam konsep ini adalah mendapatkan tenaga kerja, aktivitas atau kegiatan untuk mendapatkan tenaga kerja dari berbagai sumber sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kualifikasi yang dibutuhkan itu, kalau misalnya saya butuh bagian sekretariatan, maka saya harus mencari orang yang memiliki latar belakang atau kualifikasi pendidikan, misalnya administrasi perkantoran misalnya. Atau minimal dia punya kualifikasi latihan yang dikeluarkan sertifikat oleh lembaga kursus ataupun apalah begitu. Tetapi di sini juga ada bahasa yang kelanjutan dari bahasa kualifikasi itu. Apa itu? Yakni mampu menjalankan misi organisasi untuk merealisasikan visi dan tujuannya. Masing-masing organisasi perusahaan itu memiliki visi dan misi. Nah, karyawan atau pegawai yang direkrut itu harus sesuai atau mampu menjalankan misi organisasi. Saya sering menyampaikan bahwa visi itu adalah tujuan akhir atau titik paling akhir, sementara misi adalah jalan menuju kesuksesan titik yang kita tuju. Saya contohkan lagi, kalau misalnya kita mau ke Surabaya, bisa saja kita melakukan akses jalan itu lewat Talanakan, atau bisa kita gunakan Pasian, Kecamatan Pasian. Yang itu semua tujuannya satu, di mana? Di Surabaya. Jadi penarikan karyawan atau rekrutmen karyawan itu aktivitasnya ialah mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi, lalu mampu menjalankan misi organisasi untuk merealisasikan visi dan tujuannya. Karena banyak karyawan itu kualifikasinya oke. Kualifikasi pendidikannya oke. Dia punya kemapanan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Tetapi ternyata dia tidak mampu menjalankan misi organisasi. Karena sebenarnya karyawan itu ialah
salah satu cara untuk kemudian menjalankan misi organisasi. Sehingga ini penting bagi sebuah perusahaan untuk mencari atau melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi, tetapi yang bersangkutan mampu menjalankan misi organisasi. Karena karyawan itu bagian dari alat untuk mewujudkan visinya. Saya sampaikan, bagian juga dalam sebuah proses untuk kemudian mengeksekusi misi, sehingga muncullah atau realisasi yang namanya visi organisasi yang bernama perusahaan A misalnya. Itu jadi kesimpulan dari sebuah pengertian dari penarikan atau perekrutan pegawai ini lebih menitikberatkan kepada aktivitas atau kegiatan untuk mendapatkan sejumlah tenaga kerja dari berbagai sumber sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga mereka mampu menjalankan misi organisasi untuk merealisasikan visi dan tujuan. Itu yang pertama. Lalu kalau kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari rekrutmen tenaga kerja, maka selanjutnya saya akan sampaikan apa sih sebenarnya tujuan dari rekrutmen itu. Kenapa rekrutmen itu penting? Di sini disebutkan bahwa tujuan rekrutmen itu adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan agar terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Jadi tujuan rekrutmen itu ialah mencari pelamar sebanyak-banyaknya yang memiliki kualifikasi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan organisasi perusahaan. Di mana dari proses itu kemudian muncul sekian pelamar. Dari proses sekian pelamar itu kemudian dipilah mana atau diseleksi mana yang terbaik dari yang baik itu. Banyak ini dilakukan. Proses tahapannya itu sesuai dengan tim yang akan melakukan rekrutmen. Misalnya kita buka lamaran, yang mendaftar misalnya ada sekitar 45. Seleksi lagi yang kita butuhkan adalah 40 orang misalnya. 40 orang kita seleksi menjadi 10 orang. Sementara kebutuhan kita hanya 3 misalnya. Dari 10 orang kita seleksi lagi menjadi 5. Baru dari 5 itu kemudian kita tentukan siapa tenaga atau karyawan yang kita butuhkan. Itu tujuan dari rekrutmen. Setelah kita paham apa pengertian dari rekrutmen, lalu kemudian paham tentang tujuan rekrutmen, maka selanjutnya saudara harus memahami prinsip-prinsip rekrutmen. Apa saja prinsip-prinsip rekrutmen karyawan itu? Yang pertama adalah mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Saya sering menyampaikan kepada saudara bahwa kualifikasi pendidikan itu bagian dari proses untuk mencari orang. Mencari orang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bagian ya. Tetapi perlu saya tekankan bahwa karyawan itu tidak karyawan yang sesuai dengan kualifikasi itu tidak menjamin tidak menjamin si karyawan itu mampu melaksanakan misi yang sudah kita bangun itu atau kita ingin capai itu. Maka kita memerlukan mencari karyawan dengan mutu karyawan yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Saya ingatkan kepada saudara bahwa sebelum saudara memahami rekrutmen, di situ ada yang namanya analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan itu sebenarnya adalah menghitung-hitung atau meraba-raba kira-kira posisi apa yang mau kita tempatkan karyawan-karyawan itu. Saudara tidak boleh melakukan rekrutmen karyawan sebelum saudara menentukan atau melakukan proses analisis itu. Jadi proses analisis itu harus didahului untuk menentukan kira-kira berapa posisi yang akan diduduki oleh siapa? Oleh karyawan. Jangan sampai kemudian melakukan rekrutmen karyawan dulu sebelum kita mengetahui jumlah kebutuhan yang kita inginkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, biaya yang diperlukan diminimalkan. Istilah dalam bahasa ekonomi itu ada efektif dan efisien. Dua hal ini yang selalu menjadi referensi utama dalam proses menjalankan kegiatan aktivitas ekonomi, gitu. Efektif, efisien.
Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang rekrutmen. Saya sering menyampaikan bahwa manajer sumber daya manusia itu memiliki peran penting di dalam melakukan proses perencanaan, lalu kemudian memiliki peran penting dalam memutuskan sesuatu yang ingin dia capai. Dalam apa? Dalam pekerjaan yang akan dia jalani. Dan yang kelima adalah fleksibel. Jadi fleksibel itu tidak terlalu rumit. Kalau kita sudah mengetahui orang yang kita rekrut itu sudah profesional, memiliki kualifikasi yang oke, lalu kemudian dia memiliki tanggung jawab yang besar, dan dia siap memenuhi misi yang sudah ingin dicapai oleh perusahaan, yes, oke, jangan menunda waktu. Itulah pilihan karyawan yang akan dipersiapkan oleh saudara dalam memimpin sebuah perusahaan. Dan yang keenam, prinsip rekrutmen itu pertimbangan-pertimbangan hukum. Jadi yang dimaksud dengan pertimbangan-pertimbangan hukum itu, kita harus hati-hati. Bisa jadi orang yang kita rekrut itu bermasalah dengan hukum. Atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimaksud di sini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses dia melaksanakan tugas di perusahaan itu. Maka prinsip rekrutmen itu lebih menekankan kepada proses pertimbangan-pertimbangan hukum. Baik, cukup mungkin karena sudah 11 menit materi kuliah kita hari ini. Saya harap satu mahasiswa bertanya, tetapi perlu saya sampaikan, jangan lupa jaga kesehatan, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir atau segera berlalu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.